Kalau uang 4 miliar itu dari Reza Gladys, kenapa justru keuangan Reza tidak pernah diperiksa? Harusnya si Reza Gladys ikut terseret TPPU dong ya. Tenang dulu sahabat channel, tarik napas dalam-dalam dulu. Dan untuk para haters dulu, buka kuping lebar-lebar. Karena kali ini kita akan pakai dua logika hukum biar kalian nggak salah paham lagi. Logika pertama, kalau misalnya Reza Gladys sebagai korban murni, kalau Reza benar-benar tidak tahu sejak awal bahwa dirinya diperas ya, maka secara sederhana ia tidak dapat dipidana TPPU ya. Kenapa? Karena dalam teori hukum pidana, korban yang menyerahkan uang akibat tekanan ya, ancaman atau tipu daya tidak bisa dianggap sebagai pelaku perputaran uang hasil kejahatan. Jadi uang itu dia keluar sebagai akibat ya, bukan sebagai tindakan sengaja untuk menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan. Jadi kalau Reza murni korban ya sudah posisinya clear, tidak masuk konstruksi pasal TPPU. Logis, rapi, selesai. Logika kedua, kalau misalnya Reza menyadari indikasi pemerasan sejak awal ya. Nah ini bagian yang bikin panas nih. Jadi berdasarkan fakta persidangan ya, mari kita dengar dulu. Saudara rekam tidak di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Nah, kenapa pada saat ada rekaman saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang nggak baik. Ya kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia. Karena itu kan direkam. Nah, jadi suami Reza mengakui ya bahwa mereka merekam percakapan dengan Mail dan Dr. Oki ya, karena sejak awal sudah merasa ada kejanggalan. Artinya apa, sahabat jendol? Ada kecurigaan awal ya bahwa potensi kejahatan sedang terjadi, tetapi mereka tetap melakukan komunikasi ya, bahkan sampai ada transaksi miliaran rupiah. Jadi secara logika hukum ya, logika hukum pidana, jika seseorang sadar atau patut menduga ya bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, namun tetap ikut masuk ke dalam alurnya dan kemudian memindahkan sejumlah uang, maka di sini ada ruang untuk menilai ya, apakah mereka turut serta, apakah ia membiarkan tindak pidana terjadi, apakah ia berperan dalam aliran dana. Jadi dalam konteks TPPU ya, penyidik harusnya sih ya menilai ya, kenapa seseorang yang curiga sedang diperas ya masih mau mentransfer uang. Nah di titik itu jadi wajar kalau misalnya sahabat cendol bertanya-tanya ya, kenapa hanya keuangan kita yang dibedah sementara keuangan pihak yang mengalirkan uang itu tidak ikut ditelusuri ya. Karena dalam banyak kasus TPPU ya, aliran dana itu selalu diperiksa dari dua arah ya, yang menerima dan yang mengirim. Jadi ya ketika seseorang sudah punya dugaan awal tentang kejahatan ya, tapi memilih untuk tetap terlibat, maka secara ilmiah ya ada ruang analisis apakah ia berpartisipasi, apakah ia menikmati proses atau membiarkan kejahatan itu berjalan. Itu pertanyaan hukum yang sah dan sama sekali bukan fitnah ya, karena bersumber dari fakta persidangan. Jadi sebelum teriak-teriak Reza korban dikita pelaku, kita harus belajar memahami satu hal ya, hukum itu dia tidak berdiri sebelah pihak. Kalau mau fair ya emang harusnya sih ya, yang ngasih uang diperiksa, yang nerima uang diperiksa. Karena keadilan itu dia bukan soal siapa yang lebih terkenal, lebih banyak duit, atau dan sebagainya. Tapi siapa yang benar-benar bersih saat semua fakta terbuka. Sahabat cendol, gunakan logika bukan dengki, dan untuk para haters belajar dulu sebelum sotoy.